Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi akhwani. Anbiya al-mursalin wa syuhada as-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah taala wa khususan ila syekhina al-karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yaqir wa Hamid wa Kiai Rashad wa Maimunah wa Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Hakim bin Qidam wa Hamidati usulihim wa furu'ihim an Allah taghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaskinuhumul jannata bi rahmatihi sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu 'alaika bi sholatil jama'ati fa innaha 'indallah kamasyika ilal haji wal umrah. Ya Aliyu, hai Ali, 'alaika natapono sira bi sholatil jama'ati kelawan salat jamaah. Fa innaha mongko sak temene sholatul jamaah indallahi mungguhe Allah kamasyika iku kaya melakune sira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah. Wa ma yahrusulan ora luba ora semangat ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulun angin sapa wong lanang mukminun kang mukmin kang iman qad ahabbahu kang teman-teman demen seneng hu ing rajulun mukmin Allahu sapa Allah wa ma yazhadu lan ora ninggal fiha ing dalam salat jamaah illa munafiqun angin sapa wong munafik qad abghadahu kang teman-teman bendu hu ing munafik Allahu sapa Allah. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, wasiat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib juga termasuk kepada kita. Ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholatil jamaah. Tetapkanlah dirimu untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Kenapa? Fa innaha indallah kamasyika ilal haji wal umrah. Karena sholat jamaah itu seperti kamu itu berjalan menuju haji dan umrah. Jadi pahala sholat jamaah, pahala sholat berjamaah, khususnya laki-laki, itu sama seperti pahalanya orang yang haji dan umrah. Kalau kita gak mampu haji, gak mampu umrah, sholat aja jamaah. Sholat berjamaah ke masjid. Karena pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk sampai terbit matahari. Habis sholat subuh dia nggak pulang, tetap dia itu duduk-duduk berzikir, baca Al-Quran sampai matahari terbit. Artinya dia tetap dalam masjid sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, kemudian dia bangun sholat duha 2 rakaat. Atau ulama lain ada yang mengatakan sholat sunnah syuruk. Atau kalau nggak tahu sholat duha aja. Sholat duha 2 rakaat maka pahalanya sama seperti haji dan umrah sempurna, secara sempurna. Jadi pahala sholat berjamaah itu sama dengan pahala sama dengan pahalanya haji dan umrah. Ya. Kemudian wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mukmin. Tidak akan semangat untuk melakukan sholat berjamaah kecuali orang yang beriman. Jadi seseorang yang beriman itu adalah seseorang yang selalu semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau nggak pernah sholat berjamaah sama sekali, nah ini wa ma yazhadu fiha illa munafiqun. Ya.
dan tidak akan meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik. Jadi yang selalu meninggalkan salat berjamaah hanya orang munafik. Paham ya? Bener saya sholat tapi selalu sholat sendirian terus di rumah. Khusus laki-laki, kalau perempuan memang harus di rumah. Khusus laki-laki, sholat sendirian, 5 waktu sendirian terus. Maka dicap oleh Allah dengan tanda orang munafik. Ya, tanda cap oleh Allah dengan tanda munafik. Apalagi gak Jumatan sampai 3 kali. Jumatan sampai 3 kali berturut-turut, maka dicap oleh Allah, dicap sebagai orang munafik walaupun dia sholat. Ya, makanya bagaimanapun juga paling tidak di antara sholat kita, sholat 5 waktu mulai dari subuh sampai isya, itu paling tidak ada yang berjamaah, walaupun gak semuanya itu berjamaah. Walaupun gak 5 waktu kita gak berjamaah, asalkan setiap hari kita selalu berjamaah meskipun cuma 2 waktu atau 3 waktu. Kalau di sini kan kita kan sholat asar, maghrib, isya. Ada yang maghrib sama isya toh. Yang penting ada sholat berjamaah di antara 5 waktu. Jangan sampai di antara 5 waktu itu jangan sampai ada yang gak jamaah. Kalau yang sudah berkeluarga bagaimana? Rumahnya jauh, rumahnya di tengah alas, rumahnya di tengah laut. Bagaimana? Jauh dari masjid. Tetap sholat berjamaah bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak-anaknya. Ya kan? Jadi jangan sampai di antara waktu sholat kita 5 waktu, jangan sampai gak ada yang berjamaah. Paling tidak 1 waktulah berjamaah. Walaupun cuma maghrib tok, walaupun cuma isya tok, yang penting berjamaah setiap hari. Untuk yang lainnya, kalau zuhur saya nggak terbiasa berjamaah, ya biasakan, dilatih. Subuh saya nggak pernah berjamaah, dilatih subuh untuk berjamaah. Ya, karena orang sholat sendirian, iya bener dia sholat sendirian, nggak pernah berjamaah sama sekali. 5 waktu sendirian, terus di rumah, terus laki-laki. Gak pernah berjamaah, 1 waktu aja gak pernah berjamaah, maka akan dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Bagaimana orang munafik? Qad abghadahullah, yang sungguh Allah membencinya. Jadi orang munafik itu dibenci oleh Allah. Ya, bener sholat itu bukan, ya istilahnya sholat itu kan bukan cuma sekedar kewajiban. Salat itu bukan cuma sekedar kewajiban, tapi kita memenuhi haknya Allah sebagai hamba. Kita itu sebagai hamba, sebagai makhluk. Apa makhluk? Yang diciptakan. Yang diciptakan menghormati atau menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Al-Khaliq. Siapa Al-Khaliq? Allah. Ya. Sementara orang yang rajulun mukmin, orang yang beriman, qad ahabbahullah, yang sungguh Allah mencintainya. Orang-orang yang beriman dicintai oleh Allah. Orang-orang yang munafik dibenci oleh Allah. Ya Aliyu, he Ali, ahabbul ibadi, utawi luweh dan demenine piro-piro kawula ilallahi mungguhe Allah, abdun iku kawula sajidun kang sujud. Yaqulu kang ngucap sapa abdun fi sujudihi ing dalam sujudi abd, ing dalam sujudi abad, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbi duh pangeran ingsun, inni sak temene ingsun zalamtu iku zalim sapa ingsun. Zalim nafsi ing awak ingsun, faghfir li mongko muga ngapura panjenengan li maring ingsun dzambi ing dosane ingsun. Fa innahu mongko sak temene kelakuan la yaghfiru iku ora ngapura az-dzunuba ing pira-pira dosa illa anta angin panjenengan. Wis, perhatikan. Nasihat berikutnya wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, wasiat Rasulullah Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, juga termasuk kita semua. Rasulullah bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi ilallah abdun sajidun." Wahai Ali,
seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu seorang hamba yang bersujud. Kita itu seorang hamba. Ya. Seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu seorang hamba yang sujud, dan ketika sujudnya itu membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabb, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku ini berbuat zalim kepada diriku sendiri. Sesungguhnya kami berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa memaafkan segala dosa illa anta, kecuali engkau. Jadi seseorang yang paling dicintai oleh Allah yaitu seorang hamba yang bersujud, ketika dia bersujud membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi ketika sujud membaca ini. Katanya bacaan sujud Subhana rabbiyal azimi, kok diganti seperti ini? Maksudnya setelah membaca Subhana rabbiyal azimi, atau bisa juga kalian baca ketika sujud terakhir sebelum tahiyat. Sujud terakhir sholat. Ya. Pokoknya sujud terakhir di rakaat yang terakhir, sujud paling akhir, sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir sebelum salam. Itu membaca, setelah membaca Subhana rabbiyal azimi, dilanjutkan membaca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca ini, maka dialah seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai, pasti jaminannya surga. Ya. Seseorang yang dibenci oleh Allah berarti orang munafik. Makanya jangan sampai jadi orang munafik, ya. Kemudian ya Aliyu, hai Ali, alaika bi sholatid duha, alaika natapono siro bi sholatid duha, kelawan sholat duha, fis safari ing dalam perjalanan, wal hadori lan ing dalam omah. Fa innahu mongko sak temene kelakuan, idza kana yaumul qiyamah, ing dalam nalikane ono yaumul qiyamati opo dina kiamat, yunadi mongko undang-undang munadin sapa wong kang ngundang-undang, min fauqi syarafil jannati, saking arah dhuwure wewenge swarga. Ya, ainal ladzina kanu yusholluna ad-duha, aina iku ing dalem endi alladzina utawi wong akeh, kanu kang ana sapa alladzina yusholluna iku padha salat sapa alladzina ad-duha ing salat duha, udkhulu manjingo sira kabeh mimbabid duha, saking pintu duha, bisalamin aminin, kelawan selamat, aminin hale kang aman kabeh. Wa ma ba'atsallahu, wa ma ba'atsalan orang ngutus Allahu sapa Allah, min nabiyyin saking suwijine nabi, illa wa amarahu angin merintah sapa Allahu ing an-nabi, bi sholatid duha, kelawan ngelakoni salat duha. Wis. Nasihat selanjutnya tentang keutamaan sholat duha. Nabi Muhammad bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholatid duha, tetapkanlah atas dirimu itu untuk selalu untuk mengerjakan sholat duha, fis safari wal hadori, di dalam perjalanan ataupun di dalam rumah. Kenapa kok seperti itu? Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, kata Nabi, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan ada seseorang yang menyeru, dia itu berseru. Ya, mereka itu memanggil-manggil. Dari atas pintu surga ada seseorang yang manggil-manggil. Bagaimana panggilannya? Ainal ladzina kanu yusholluna ad-duha. Ya, siapa di antara kalian yang selalu mengerjakan salat duha? Ya. Jadi suatu saat nanti ketika setelah hari kiamat, di atas surga itu ada seseorang yang memanggil-manggil. Bagaimana panggilannya? Ainal ladzina kanu yusholluna ad-duha. Siapa di antara kalian yang selalu mengerjakan salat duha? Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Masuklah ke pintu duha dengan selamat dan aman.
Jadi seseorang yang yang selalu mengerjakan salat duha itu ada pintu khusus namanya pintu duha. Jadi pintu surga itu banyak ya. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu duha. Ada pintu duha. Ya, tidak akan masuk ke pintu duha kecuali orang-orang yang senantiasa melakukan sholat duha. Jadi orang yang terakhir melakukan sholat duha itu sudah masuk ke dalam surga lewat pintu duha, maka pintu duha itu nanti akan tertutup dengan sendirinya. Ya, seseorang yang nggak pernah sholat duha nggak akan bisa masuk. Paham ya? Paham. Ya, jadi seperti itu. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam masuklah ke dalam surga ini lewat pintu duha bisalamin aminin, dengan selamat dan aman. Ya. Karena nanti orang disebutkan dalam kitab Mala Ainun Ra'at, ya, karangan As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu seseorang nanti akan masuk berdesek-desekan masuk ke dalam surga. Padahal pintu surga itu dua, ya, daun pintu surga itu dua. Kalau ini kan satu, ya kan? Daun pintu surga itu dua. Itu terbuka ke dalam, ya, bukan terbuka keluar. Pintu surga itu disebutkan dalam kitab itu ada dua daun pintu masuk ke dalam. Ya. Jarak antara satu daun pintu dengan pintu yang satunya ini, ya, itu kurang lebih sekitar 500 tahun perjalanan. Satu pintu isinya dua daun pintu. Paham maksudnya? Paham. Ya. Satu pintu dengan yang satunya padahal kan dempet itu. Itu jaraknya 500 tahun. Selebar seperti itu orang sedunia masuk ke dalam surga berdesak-desakan. Sampai seakan-akan kaki kita tidak menyentuh tanah. Saking desek-desekan. Ya kalau kecil ya lempet. Ya, tapi kalau seseorang yang senantiasa melakukan salat duha langsung masuk ke pintu duha. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholatid duha. Dan tidaklah Allah itu mengutus satu orang nabi kecuali Allah perintah seorang nabi itu untuk melakukan salat duha. Jadi salat duha untuk para nabi itu wajib. Bagi kita sunnah. Ya, ini keutamaan salat duha. Kemudian ya Aliyu, hai Ali, min karamatil mukmin, iku setengah saking kemuliaane wong mukmin. Zaujatun muwafaqatun, utawi bojo wadon muwafaqatun kang nocoki. Wassalatu lan salat jamaatan hale jamaah. Wajironun lan piro-piro tonggo yuhibbunahu kang podo demen sapa jiron hu ing mukmin. Ya. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Rasulullah, min karamatil mukmin. Ya. Kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seseorang yang beriman, ya, kemuliaannya itu ada di antaranya yaitu dia itu memiliki istri yang cocok. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki memiliki istri yang cocok, yang sesuai dengan kriteria, itu seakan-akan dunia milik kita. Ya. Tapi kalau memiliki istri yang gak cocok, repot. Karena seseorang itu, kita itu mencari kriteria itu sulit, ya. Apa yang kita inginkan terkadang meleset. Jadi termasuk kemuliaan orang yang beriman apabila dia itu memiliki seorang istri yang cocok, yang sesuai. Ya. Cantik, akhlaknya bagus, pinter baca kitab, pinter agama, bahenol, itu berarti sudah memiliki zaujatun muwafaqatun. Seorang istri yang cocok, seorang istri yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Makanya itu kalau seandainya ada seorang laki-laki yang memiliki istri yang gak sesuai, udah hitam, jelek, gak pernah mandi,
bajunya nggak pernah ganti, mama tetap. Na'udzubillah. Ya, makanya itu perempuan itu identik dengan keindahan. Makanya bajunya perempuan itu kan macam-macam tuh, banyak macamnya baju perempuan itu. Ada bajunya model-model macam-macam, di sini ada kembang, di sini ada bunga, di sini ada juga bunganya. Ya kan? Coba laki-laki mana yang laki-laki seperti itu? Bajunya laki-laki biasa. Biasa aja, gak ada gambar-gambar kembang, gak ada gambar boneka, gak ada. Ya. Gak ada gambar-gambar yang gak ada. Kalau perempuan, karena perempuan itu identik dengan keindahan, maka perancang busana itu mesti melengkapinya dengan suatu keindahan yang lain. Paling dikasih bunga, ya kan? Pakai jilbab dikasih bunga. Laki-laki mana ada songkok pakai bunga? Nah, karena yang paling indah adalah perempuan. Khusus laki-laki, nanti kalau kalian mau menikah, carilah calon istri yang benar-benar cocok sesuai dengan kriteria kalian. Jangan mendahulukan nafsu. Nafsu hanya pingin seperti itu tok. Dapat 3 hari bosan. Ya. Kemudian, perhatikan. Termasuk kemuliaan orang yang beriman yaitu sholat berjamaah. Bisa sholat berjamaah, 5 waktu berjamaah itu mulia orang. Ya, apalagi digabung, sudah memiliki istri yang cocok, istri yang sesuai, terus bisa berjamaah di masjid, itu termasuk kemuliaan dari orang yang mukmin. Kemudian wajiranun yuhibbunahu, dia itu memiliki tetangga yang seneng, memiliki tetangga yang menyukainya orang itu. Gak ada tetangga yang suka ngerasani, gak ada. Jadi seseorang itu termasuk hidup di surga apabila memiliki seorang istri yang sesuai, bisa sholat berjamaah, kemudian memiliki tetangga-tetangga yang baik dengannya, yang suka dengannya. Kalau kita di sini kan kita bertetangga, iya bertetangga. Tapi apakah ada tetangga yang nggak ngerasani kita? Nah, semua tetangga ngerasani. Tetangga itu lebih, ya bagaimana? Namanya tetangga ya wajar. Tetangga itu tetangga mengkritik orang lain, ya wajar lah, namanya juga tetangga. Tetangga ngerasani orang lain, ya wajar lah, namanya tetangga. Kalau nggak ingin hidup kalian itu dirasani oleh orang lain, hidup di tengah alas. Ya, bebas, nggak akan ada orang yang ngerasani kalian. Wajar lah. Kenapa kok seperti itu? Mungkin dengan cara kalian itu dirasani oleh orang lain, kalian difitnah oleh orang lain, kalian digibah, diadu domba oleh orang lain, mungkin lewat situ Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, maksudnya, jadi seakan-akan kita itu hidup di surga apabila memiliki 3 perkara ini, yaitu istri yang sesuai, bisa sholat berjamaah, dan memiliki tetangga yang baik dengannya. Memiliki tetangga yang baik. Tetangga ngerasani biasa itu ngerasani. Tapi kalau di depan kita ya nggak mungkin ngerasani. Ya. Wis faslun fis shaumi wa qala alaihi salatu wassalam wallahu taala a'lam bissawab. Ya Rabbi irhamni bi husni